Fa'arfa'u darajatis sakho al-ithar. Nah, kedermawanan yang paling tinggi itu adalah isar. Derajat yang paling tinggi dari kedermawanan adalah al-isar. Wa huwa ayyujawwida bil mal ma'al hajah ilaihi. Dia menyantuni orang sesuai kebutuhannya apa. Jadi misalkan ke anak yatim bukan sekedar duit aja. Jadi kalau duit bisa dimakan siapa? Orang lain. Yang dibutuhkan apa? Apa buku, apa pakaian, seragam, atau yang lainnya. Intinya sesuai kemampuan yang memberi. Memang lebih baik menanyakan hajatnya apa. Saya mau ngasih ini nih, yang dibutuhkan kamu tuh apa? Nah, itu bagus, itu seperti itu. Dan ini sudah saya jalankan. Kalau yang seperti ini tidak bakal miskin kamu. Wah, itu Pak Ustadz kalau jumlahnya terlalu besar. Iya kata kamu, Allah akan mengganti yang lebih besar. Jadi ada kedermawanan, tapi ada yang lebih tinggi dari kedermawanan, yaitu al-isar. Al-isar itu dari bahasanya artinya itu pengutamaan, memberikan sesuatu ma'ahajatihi, memberikan sesuatu sesuai kebutuhannya apa. Memang lebih susah ya, memang lebih sulit, tapi derajatnya lebih tinggi. Orang yang melakukan isar itu sudah melebihi kedermawanan sudah. Jadi ini adalah bagian dari akhlak yang baik. Allah akan memberikan karunia besar di masa-masa yang akan datang ketika kita bisa melakukan ini. Maka harus dibedakan nih, kedermawanan as-sakho sama al-isar. Wa qad afnallahu ala sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Ini ya, sahabat muhajirin, sahabat Rasulullah yang hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Ansor, penghuni Madinah atau Yathrib. Dua kelompok ini yang saling membantu, seolah-olah mereka itu adalah saudara kandung. Sahabat Ansor itu mengutamakan kaum muhajirin ala anfusim, atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososo, meskipun sebenarnya saya butuh, meskipun orang yang membantu tuh butuh banget. Tuh ya, isar tadi kan. Ini adalah derajat yang tinggi. Orang yang menjalankan akhlak ini adalah orang yang mengikuti jejak sahabat muhajirin dan ansor di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya mereka dijamin surga. Orang yang mencintai Rasulullah sampai akhir hayatnya, berjuang bersama Rasulullah sampai akhir hayatnya dengan memegang kalimat tauhid, maka mereka dijamin surga. Dan mereka adalah punya sifat yang namanya isar tadi. Kenapa Allah mencontohkan sahabat muhajirin dan ansor? Mereka persaudaraannya luar biasa. Ini ada cerita nih di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita tentang sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Ada pernah kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doifun falam yajid inda ahlihi syai'an. Ini ada nih di sahabat Rasulullah, ada suatu keluarga. Keluarga ini pas-pasan. Di malam itu dia punya makanan hanya cukup di keluarganya saja. Ternyata tiba-tiba ada tamu, Bu. Makanan yang dia aslinya ya buat keluarga dia disuguhkan kepada tamu tadi. Padahal keluarga itu sangat lapar, Bu. Agar tidak ketahuan bahwasanya si tuan rumah itu lapar, maka lampunya dimatikan. Makanan tadi itu dimakan oleh tamunya, sedangkan tuan rumahnya kelaparan. Makanan yang diperuntukkan untuk keluarga dia diperuntukkan untuk tamunya. Kenapa? Karena mengutamakan tadi nih isar. Sampai tamunya itu memakan makanan itu habis, tidak tersisa buat penghuni rumah. Keesokan harinya Rasulullah itu bersabda, laqad ajiballah min soni'ikumul lailah ila dhaifikum. Saya kaget, saya takjub, ada seorang sahabat yang berbuat baiknya sangat luar biasa. Sampai ayat Al-Quran itu turun gara-gara apa? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamu tamu meskipun dia lapar. Maka turun ayat wa nazalat wa yu'thiruna ala anfusim walau kana bihim khososo. Nah, ini tadi mereka mengutamakan tamu tadi meskipun dia lapar, meskipun dia butuh. Jadi kebaikan yang tadi itu sampai turun ayat Al-Hasyr ayat 9. Saking apa luar biasanya tadi isar. Ini jarang yang dilakukan orang, ya gak? Saya butuh nih, jangan dong, saya butuh, ya kan? Nah, tuh. Maka yang paling tinggi, ini yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9, mereka mengutamakan.
Kalau orang bisa melakukan ini, mereka adalah orang-orang yang mencontoh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan muhajirin dan ansor. Fasakhau khuluqun min akhlaqillahi ta'ala. Kedermawanan, isar tadi itu adalah bagian akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ithar a'la darajatis sakho. Isar tadi adalah tempat tertinggi, tempat yang paling tinggi dari kedermawanan. Wa kana dzalika min da'bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat isar tadi adalah bagian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, yaitu sahabat muhajirin dan ansor. Hatta sammahullah ta'ala aziman faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat budi pekerti yang luhur. Maka orang yang melakukan isar ini adalah orang yang berbudi pekerti yang luhur. Dia hidupnya akan berkecukupan, tidak bakal kekurangan, tidak bakal melarat. Kalau kuat seperti ini lebih baik, karena ini adalah a'la darajat, derajat yang paling tinggi. Yang lebih bagus misalkan sesuai kemampuan kita cukup saja, kedermawanan. Isar ini jarang dilakukan sama orang, kecuali orang-orang yang khusus. Kalau pengen menjadi orang yang khusus, lakukanlah isar ini. Tapi kalau masih belum mampu, maka lakukan kedermawanan atau sakho atau sakhowah itu. Maka orang yang melakukan isar ini, dia sudah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbudi pekerti yang luhur. Maka tinggal pilih kita, pengen yang isar atau yang kedermawanan yang biasa saja. Maka tergantung kemampuan kita. Tapi kalau saya milih yang isar, karena cepat kaya, Bu. Mau cepat apa yang lambat kan begitu. Maka ini adalah bagian akhlak yang baik, akhlak yang meskipun kita sekecil apapun, karena kebaikan yang kita keluarkan, Allah akan menaburkan hasil dari kebaikan yang kita berikan. Meskipun yang kita bantu mau disalahgunakan, meskipun kita ditipu, meskipun kita misalkan dibohongi, tidak ada pengaruh terhadap kebaikan kita. Kebaikan kita akan kembali ke diri kita asalkan kita bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala, ikhlas, ya sudah. Tinggal pilih kita, mau kita semakin tinggi atau kita turun, tergantung kita. Kalau pengen mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tirulah al-isar tadi. Ini adalah bagian tercepat agar kita menjadi kaya.